Biasanya di jalan raya itu kita nggak pernah mau disalahkan. Kita selalu menyalahkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pernah dengar sebuah ungkapan dari Bapak Anies Baswedan. Beliau bilang, bagaimana kita jadikan perjalanan itu bukan hanya perjalanan semata yang kita lalui tempat itu, tapi bagaimana perjalanan itu juga menjadi pengalaman. Artinya kita mendapatkan sesuatu dari perjalanan menempuh suatu tempat itu. Jadi kalau kita pikir-pikir, banyak sekali hikmah di perjalanan di jalan raya yang kita lewati untuk menuju suatu tempat itu. Tapi kadang kalau kita tidak mau berpikir, tidak mau merenungi, kita tidak akan dapat apa-apa. Karena sesungguhnya kalau kita cuma ngelamun, tiba-tiba udah sampai aja ke tempat tujuan, kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Tapi coba kita renungkan, banyak sekali pelajaran yang ada di jalan raya. Maka dari itu, kadang jalan raya bisa membuat kita menuju jalan ke surga, seperti itu. Contohnya, yaitu di jalan itu kesabaran kita sangat diuji. Kita yang hari ini di rumah berzikir, merasa paling sabar, tiba-tiba di perjalanan marah kita. Karena melihat ada orang nyalip langsung ngerim mendadak, kita marah ke dia di dalam hati. Lalu kemudian ada orang yang letting kanan belok kiri, ada yang letting kiri belok kanan gitu kan. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita temukan yang membuat hati kita itu kadang tidak sabar. Tapi perjalanan di jalan raya itu adalah challenge bagi hati kita. Kalau kita bisa mengolah hati kita untuk sabar di jalan raya itu, untuk menanggapi bermacam-macam karakter orang yang membawa kendaraan itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Karena di sana sangat berat menjadi orang yang sabar di jalan raya itu. Kalau kita udah sabar, insya Allah jalan raya itu menjadi jalan kita menuju surga. Amin ya robbal alamin. Karena juga di sana kita bisa tahu ego kita itu sudah bisa kita kalahkan atau enggak gitu. Karena biasanya di jalan raya itu kita nggak pernah mau disalahkan. Kita selalu menyalahkan orang lain, sekalipun orang lain itu belum tentu juga salah seperti itu. Barangkali dia tidak sengaja, atau barangkali kita yang salah barangkali seperti itu. Tapi pas sampai rumah kita cerita aja, orang itu yang salah, orang itu yang begini, orang itu yang salib aku dan lain sebagainya. Kita jarang mau menyalahkan diri kita, mengalahkan ego kita sendiri. Tapi kalau memang parah dan lain sebagainya, mintalah pertanggungjawaban. Tapi maksud saya, apabila hanya hal-hal yang barangkali mengejutkan hati kita, kemudian itu menjadikan bisa kita toleransi, maka cobalah untuk sabar dan mengalahkan ego kita. Sesekali kalahkan ego kita, yaitu kita, kalau kita memang salah, oke, kita ngaku saja salah gitu. Oh, barangkali saya yang kecepatan, barangkali saya yang ketengahan terus pelan jalannya di tengah seperti itu. Barangkali saya ngeleting di saat orang lain masih ada lurus seperti itu, saya motong jalan dan lain sebagainya. Cobalah untuk itu, karena bisa jadi perjalanan kita yang ada di jalan raya itu akan membawa kita menuju jalan ke surga. Karena kita tidak tahu, di sanalah ujian berat kita di jalan itu. Bukan berarti kita diam saja kalau ada kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi maksud saya, jika masih bisa ditoleransi oleh hati kita, jika masih ditoleransi oleh keadaan kita, maka cobalah untuk berdamai, sabar, memaafkan, kalahkan ego kita yang biasanya ingin meledak-ledak dan biasanya ingin menyalahkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.